Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Am hasibtum anata ngira-ngira sapa sira kabeh antadkhulu ing nyentah manjing sapa sira kabeh al jannata ing surga walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Walamma ay lam ya'tikum durung teka ing sira kabeh apa mathalul ladzina khalau min qablikum syibhuma ata alladzina khalau min qablikum sarupane barang kang wis teka apa ma alladzina khalau ing wong kang sawise alladzina min qablikum saking sedurunge sira kabeh. Alladzina khalas wong kang pada kelewat sapa alladzina min qablikum saking sedurunge sira kabeh minal mukminina saking pira wong mukmin minal mihani saking cobaan fatasbiru maka pada sabar sapa alladzina khala min qablikum fatasbiru maka sabara sira kabeh kama sabaru kaya barang kang pada sabar sapa khala min qablikum. Ini ayat diturunkan saat terjadinya perang Khandaq, atau kalau tidak salah nama lain dari perang Khandaq itu adalah perang Ahzab, perang yang terjadi pasca Badar, pasca Uhud, kemudian dilanjutkan dengan perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana wa nuzila fi jahdin asobal muslimina. Ayat ini diturunkan pada saat kesulitan yang menimpa orang-orang muslim. Saat perang Khandaq memang secara jumlah pasukan peperangan, secara jumlah persenjataan
kecanggihan teknologi pada waktu itu, pasukan kavaleri, artileri itu kalau dihitung secara matematis nggak mungkin menang. Karena koalisi yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy sangat besar. Kalau melihatnya statistik, pasti akan dibantai habis-habisan. Di tengah kesulitan yang menimpa umat Muslim kala itu, maka sebagian umat Muslim, sebagian umat Nabi Muhammad berkata bahwa am hasibtum an tadkhulul jannah itu, mereka mengatakan bahwa ya kita bakal masuk surga nih, udah kesulitan begini gitu. Itu gampangannya begitu. Jadi seolah-olah mereka itu sudah menjadi umat Muslim yang paling sulit ketika dihadapkan dengan perang Khandaq. Padahal kata Allah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Orang-orang yang ikut dalam perang Khandaq itu belum merasakan seperti hal-hal pahit yang dirasakan oleh orang-orang Islam saat berada di Mekah. Jadi udah ini mah belum seberapa lah. Jangan kemudian beranggapan bahwa dengan adanya perang Khandaq, kesulitan di perang Khandaq, merasa tersudut pada perang Khandaq, kemudian merasa orang yang paling berjasa di dalam memperjuangkan agama Allah. Kata Allah, walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Entar dulu, masih jauh, belum pernah merasakan apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Nah itu. Jadi intinya seperti itu. Perang Khandaq terjadi sekitar tahun 5 Hijriah. Nabi Muhammad sudah berada di Madinah, dan perang Khandaq ini terkenal dengan tata cara menghadang musuh yang banyak, menggunakan strategi bertahan dengan membuat gundukan-gundukan atau parit, bahasa kitanya ya, benteng-benteng perang sederhana lah, yang diusulkan oleh seorang sahabat yang namanya masyhur, sering kita sebut, sering kita dengar, bernama Salman Al-Farisi. Dinamakan Al-Farisi karena memang dia orang Persia. Nah, Faris itu dari Persia. Salman Al-Farisi ini membuat atau menyatakan masukan sebuah jalan keluar ketika rapat yang diadakan oleh Nabi dan para sahabat untuk mencari jalan bagaimana menghadang kaum kafir Quraisy yang pada waktu itu bukan dia doang, tapi melakukan hubungan koalisi dengan orang Yahudi dari Bani Nadir, orang Yahudi dari Khaybar, suku Ghatfan, dan Bani Sulaim. Ya. Awalnya perang Khandaq ini terjadi karena Bani Nadir diusir oleh orang mukmin. Alasan diusirnya karena telah mengkhianati perjanjian kesepakatan persatuan yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad dan beberapa suku di Madinah. Karena mengkhianati, diusir, minta bantuan ke rombongannya Abu Sufyan. Pada waktu itu Abu Sufyan masih kafir, belum mukmin, masih kafir. Ya, karena merasa mendapatkan dukungan dari Bani Nadir, dari Bani Khaybar, suku Khaybar, dari suku Ghatfan, dari Bani Sulaim, maka
Jumawaklah orang kafir Quraisy pada waktu itu untuk bisa dengan yakin mengalahkan pasukan kaum mukmin. Nah, karena segitu banyaknya pasukan yang nanti akan dikirim oleh Abu Sufyan beserta bala tentaranya, Nabi Muhammad merasa perlu untuk mendiskusikan dengan sahabat bagaimana cara menghalangi mereka. Satu persatu sahabat mengemukakan pendapatnya. Yang A berkata A, yang B berkata B, yang C berkata C. Semuanya diterima oleh Nabi Muhammad, tapi perlu dipertimbangkan. Sampai kemudian Salman Al-Farisi mengemukakan pendapatnya bahwa ya Nabi, udah kita buat parit saja, kita buat khandak saja. Pernyataan Salman Al-Farisi pada awalnya diragukan oleh beberapa sahabat karena belum ada sejarahnya. Perang yang terjadi di Jazirah Arab, terutama Mekah dan Madinah ini menggunakan parit. Tapi dengan argumentasi yang meyakinkan, ditambah orang Persia itu sudah terbiasa melakukan hal ini ketika berperang, diterimalah pendapat Salman Al-Farisi untuk membuat parit, membuat khandak. Jangka waktu Nabi Muhammad beserta para sahabat untuk membuat parit ini itu kurang lebih memakan waktu 1 minggu. 1 minggu untuk membentengi kota Madinah dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Seminggu doang. Proyeknya seminggu, nggak kayak proyek-proyek yang lain kelamaan ini. Seminggu. Tapi seminggu itu tidak ada satupun umat muslim yang tidak bekerja. Semuanya kerja. Karena kekhawatiran nantinya akan mundur, waktunya jadi molor pembuatan paritnya. Jadi semuanya bekerja. Bahkan sampai meminjam peralatan-peralatan dari Yahudi Bani Quraidah. Jadi waktu itu Yahudi Bani Quraidah masih berkoalisi dengan umat Islam. Semua umat Islam bersatu bekerja semuanya. Dalam satu cerita ada salah satu batu yang nggak bisa dipecahkan. Nabi Muhammad turun tangan, akhirnya batunya bisa pecah. Dan yang unik itu, kalau kita pernah mendengar Nabi Muhammad makan sayur, sayurnya dan dagingnya beserta rotinya nggak habis-habis, ini terjadi pada peristiwa perang Khandaq. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Ngelihat Nabi Muhammad udah kelelahan, sedikit kelaparan, Jabir bin Abdullah nanya ke bininya, "Neng, kita di rumah punya apa? Oh no, kayaknya Nabi belum makan." "Ada bang, roti mah sedikit lagi. Terus sama kambing lah, kambing juga masih kecil jasa, itu mah paling gede dagingnya cuma ada 1 kilo doang. Terus udah sama bumbu-bumbu doang buat bikin sayur." "Ah, ya udah, nggak apa-apa dah, masak aja, asal buat Nabi aja." Tuh, asal buat Nabi doang. Kemudian setelah matang, Nabi Muhammad dipanggil. "Ya Nabi, ayo makan." "Oh no, makan dulu. Udah dimasakin sama bini saya." Nabi Muhammad nanya, "Banyak enggak?" Tuh, orang kalau udah masak terus nawarin orang, ditanyain banyak enggak kan jawabnya bingung. Kalau bahasa kita mah jawabnya beginilah, "Ya ada lah, Nabi lah. Ya ada pokoknya mah gitu." "Oh ada, ya udah panggil semua. Woi, orang-orang yang lagi pada kerja, ayo makan semuanya, makan." Di situ Jabir bin Abdullah kelabakan, bingung. Mau beli beras lagi, beli beras di mana? Mau minta kambing ke siapa? Semua sahabat ikut makan di rumah Jabir bin Abdullah. Mukjizat di situ baru muncul lagi.
yaitu sayurnya nggak habis-habis, rotinya ada lagi, cuil 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 terus apa ya, nggak apa namanya, nggak kelihatan sampai habis banget gitu. Pokoknya ada terus, ada terus, ada terus. Nah, ini salah satu mukjizat yang masyhur di kalangan umat muslim terjadi saat peristiwa perang Khandaq. Bagaimana makanan itu tidak habis-habis diserbu oleh segitu banyaknya sahabat. Ya, kudu kita cari ini amalannya, coba cari amalannya di Khazinatul Asror kitabnya. Coba cari di Khazinatul Asror, coba amalan supaya masak sayur, masak masakan di rumah kedatangan tamu nggak habis-habis. Coba dicari amalannya kayak gimana. Ya. Lantas suksesnya cara Nabi Muhammad membuat parit melalui usulan Salman Al-Farisi tidak lepas dari kinerja seorang mu'alaf namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud mu'alaf sebelumnya Yahudi. Ceritanya Nu'aim bin Mas'ud ini ketika mendengar bahwa orang-orang kafir bersekutu dengan sebagian orang Yahudi, nyamperinlah si Nu'aim bin Mas'ud ini kepada Bani Quraidah, dan kemudian melanjutkan ceritanya itu kepada orang kafir Quraisy. Hampir begini ceritanya. Raja atau apa ya? Kalau pimpinan Bani apa kita panggilnya kalau di sini ya? Ya pokoknya senior lah, Pak, ya Bapak, Tuan. Bagaimana kalau kita jangan ngebantu umat mukmin, udah kita ngebantu orang kafir Quraisy saja. Oh, begitu. Oke. Tuh, kata si pemimpin Quraisy. Karena udah oke, nyamperinlah si Nu'aim menuju orang kafir Quraisy. Wahai Abu Sufyan, nih kita dapat bantuan lagi nih dari Bani Quraidah, kata si Nu'aim. Wah, udah makin cakep dah kalau begini mah dah. Udah kita kuat, makin strong, udah kita pede, udah kita serang aja sekarang. Ternyata di balik itu Nu'aim sedang memainkan perannya. Pas udah sepakat, udah oke, Bani Quraidah disamperin lagi sama si Nu'aim. Kagak jadilah. Kan kita mah hari Sabtu kagak boleh perang. Kalau hari Sabtu tuh suruh orang Yahudi kan begitu. Hari Sabtu tuh hari besarnya. Kami hari Sabtu kita suruh ibadah. Nggak boleh kemana-mana. Janganlah, nggak jadi. Jadi Abu Sufyan beserta rombongan udah pede bakal dibantu sama Bani Quraidah. Ternyata Bani Quraidahnya membelot. Nah tuh gitu. Jadi Nu'aim ini punya strategi perang, salah satunya bagaimana caranya membuat orang kafir itu terdesak sebelum berperang, kaget menerima kabar bahwa Bani Quraidah tidak jadi untuk membantu orang kafir. Karena adanya parit yang sudah dibangun di sekitar Madinah, orang-orang kafir Quraisy hendak menyerang Madinah tidak sanggup. Jadi yang berperang itu hanya tukang panahnya. Jadi tukang panah doang sama tombak. Nggak sampai peperangan langsung one by one. Ya. Karena Madinah itu punya suhu yang lumayan dingin kalau malam hari, benar Jing. Lumayan dingin kalau malam hari, dan mereka kira mereka akan bisa mengalahkan umat muslim dalam hitungan harian 1, 2, 3 hari. Ternyata mereka harus bertahan di tenda-tenda mereka seminggu, kekurangan pangan, kekurangan asupan gizi, air juga terbatas, ditambah udara dingin nyerecep. Konon ceritanya beberapa pasukan Abu Sufyan terkena penyakit. Ada yang bilang penyakit malaria, ada yang bilang demam,
ada yang bilang asam lambung, ya pokoknya namanya orang lapar, kena kedinginan dan seterusnya. Dari situ maka orang-orang Abu Sufyan, orang kafir Quraisy akhirnya kembali ke Mekah tanpa membawa kemenangan. Enggak hasil. Berarti siapa yang menang? Secara perang, kalau kayak gitu, ada yang pulang tanpa bawa hasil. Walaupun enggak terjadi peperangan, rumus peperangan zaman dahulu yang menang adalah yang enggak kemana-mana. Tuh, jadi menang. Jadi dalam hitungan-hitungan statistiknya, umat muslim dianggap melakukan kemenangan atau mendapatkan kemenangan pada perang Khandaq akibat dari usulan Salman Al-Farisi dan bantuan siasat dari Nuaim bin Mas'ud. Nah, lantas apa hubungannya sama ayat ini? Mereka mengira pada perang Khandaq yang sangat menyulitkan ini, itu mereka udah menjadi manusia muslim, manusia mukmin yang paling hebat. Padahal kata Allah begini, Masat humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Orang-orang terdahulu itu mendapatkan kesengsaraan. Al-ba'sa'u ay syiddatul faqri, kefakiran yang luar biasa. Wad-dharra'u dan kesulitan. Kalau Imam Jalaluddin mengatakannya al-marad, berarti penyakit-penyakit. Wazulzilu dan digoncangkan. Umat mukmin yang ada di Madinah, lu mah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang sebelum lu dulu yang masih di Mekah waktu belum hijrah ke Madinah. Ini membandingkan para pejuang perang Khandaq dengan para pejuang awal Islam yang waktu itu mendapatkan pemboikotan dari orang Quraisy. Saya pernah cerita dulu bahwa umat Islam pada awal berkembangnya itu diboikot di atas gurun, diboikot di atas gurun pasir dengan cuaca yang panas. Dengan cuaca yang amat panas, tidak boleh ada yang ngasih bantuan, tidak boleh ada yang ngasih makanan, tidak boleh ada yang ngasih apapun. Udah biarkan aja di sana. Sampai-sampai hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai kemudian Nabi dan orang-orang yang berada atau ikut di boikot ngomong begini, mata Nasrullah, mata Nasrullah. Kapan sih ini pertolongan Allah bakal datang? Ini kita udah susah jasa. Udah diboikot bertahun-tahun oleh orang kafir Quraisy, makanan nggak ada, panas kepanasan, hujan kehujanan, baju kagak ganti, tidur juga bukan di rumah, tapi di tenda-tenda. Yang mati udah banyak, anak kecil pada sakit, aki-aki pada sakit, semuanya sakit membela agama Allah. Sampai mereka ngomong mata Nasrullah. Itu berarti udah saking apa namanya? Saking susahnya. Kalau sampai mengatakan ini kapan sih pertolongan Allah bakal datang. Jadi kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang yang ikut serta dalam perang Khandaq, sebagian sahabat itu dipatahkan oleh Allah. Perjuangan kalian belum seberapa dibandingkan perjuangan-perjuangan umat muslim pada awal pertama masuk Islam. Maka Allah jawab, ala inna nasrullahi qaribun. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Sampai Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Udah tenang, ntar juga ada pertolongan Allah, udah dikit lagi, sebentar lagi. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kita menganggap kita itu paling susah. Aduh, hidup susah amat ini. Indonesia sih kita nyari ke sono ke sini susah,
macet, jalan macet melulu tiap hari, pedumel lah ya. Baru keluar dari rumah udah macet, baru ke sono udah banjir, baru ke sini udah ini, baru ke situ udah itu. Kalau dibalikin dah, lu mah baru ketemu macet doang. No, zaman 45 dulu jalan gak ada, masih tanah semua. Mau ke sono tembak Belanda, mau ke sini ditembak Jepang, mau ke sono. Maksudnya perjuangan itu harus tetap dilakukan tanpa mengeluh, tanpa menjadi atau tanpa merasa menjadi orang atau menjadi pahlawan yang paling menderita. Ingat bahwa di belakang kita, pendahulu-pendahulu kita masih banyak yang lebih menderita. Kita jadi umat muslim nih, gue jadi umat muslim susah amat baru susahnya segitu doang. Masih bisa nongkrong, masih bisa ngaji, air ada yang nyediain, kue ada yang ngebawain, apa rebusan pisang ada yang ngerebusin, masih enak daripada hidup. Bang Oim suruh hidup di zaman Nabi Muhammad dulu. Pertama kali masuk Islam berteman sama Bilal bin Rabi'ah, udah kagak beres, sudah bisa temennya Abu Sufyan kayaknya, nggak kuat. Iya, hanya orang-orang yang kuat saja waktu itu yang bisa bertahan dengan Nabi Muhammad. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika berjuang jangan terlalu banyak mengeluh. Bisa jadi penderitaan yang kita hadapi saat ini itu tidak seberapa pahit dibandingkan penderitaan umat-umat terdahulu. Makanya orang tua zaman dulu, orang tua kita masih sering ngomong ya. Kayaknya semua orang tua pasti ngomong, lu mah enak tuh, begitu. Lu mah enak. Sekarang mah udah ini, udah ono, udah ini no. Bapak mah dulu dikasih duit kayak goceng buat setahun. Tuh, kalau bapak lagi cerita, mau beli kitab mah naik dulu pohon kelapa. Tuh. Terus mau ngaji suruh nyari rumput dulu. Katanya. Mau makan kudu ini dulu. Tuh, kalau cerita orang tua pasti begitu. Itu mengajarkan kepada anaknya bahwa apa yang lu rasain sekarang nggak ada apa-apanya dibandingkan sama orang tua lu rasain. Gitu kali. Kayaknya sama semua ya, Cing. Semua kayaknya. Orang tua pasti akan menceritakan hal yang sama. Kalau bahasa Arabnya begitu tuh. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khawlau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Selesai cerita tentang perang Khandaq yang dimana para pasukan Islam ini sedikit dinasehati oleh Allah, disentillah, bahasa kasar disentil. Udah jangan banyak-banyak komen. Kita lanjutkan ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Yas'aluna, pada takon sopo wong kabeh ka ing jenengan Muhammad, ya Muhammadu wahai Muhammad, madza ing apa yunfiquna pada nafkahaken sopo sahabat kabeh, ai alladzina yunfiqunahu. Wasailu Amr bin Jumuh, yang bertanya itu dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan bernama Amr bin Juruh, Amr bin Juruh. Wa kana syaikhon dza malin, ana sapa Amr iku syaikhon wong tua dza malin kang duweni harta. Fasa'alan nabiyya, maka takon sapa Amr an nabiyya ing Kanjeng Nabi, madza yunfiqu wa ala man yunfiqu, ing apa nafahaken sapa Amr, wa ala man lan ing atase sapa yunfiqu nafahaken sapa Amr. Nah, ini pertanyaan tentang nafkah itu untuk siapa? Nah, nafkah itu untuk siapa? Maka Allah jawab, kul, ucap nandika Muhammad lahum maring sahabat kabeh, ma anfaqtum min khairin, apa baik apa-apa kang nafahaken sapa sira kabeh min khairin bayane saking kebagusan, falil walidaini mangka iku kaduwe wong tua loro, wal aqrabina lan piro-piro kerabat, wal yatama lan piro-piro wong yatim,
wal masakin lan piro-piro wong miskin, wa benis sabili lan piro-piro ibnus sabil. Tuh. Allah katakan bahwa nafkahkanlah harta itu untuk kedua orang tua, untuk kerabat-kerabat, untuk para yatim, untuk orang miskin, untuk ibnu sabil. Lah, beda ya ini ternyata sama zakat. Makanya kalau sodakot dalam tanda kutip yang berarti zakat itu mempunyai peraturan undang-undangnya hanya boleh dikucurkan untuk 8 kementerian. Kementerian Miskin, Kementerian Fuqara, Kementerian Gorim, Kementerian Ibnu Sabil, Kementerian Sabilillah, Kementerian Mu'alaf, apalagi? Amil sama Kementerian Riqob, ya 8. Tapi kalau infak mah lebih ke kedekatan terhadap kekerabatan ya. Tapi kalau tadi yang zakat dalam tanda kutip sodakoh zakat itu aturannya khusus hanya boleh ini. Makanya saya dulu sempat bilang kalau zakat fitrah mah tidak diperkenankan dikasih ke yatim, diperkenankannya dikasih ke emaknya. Kalau emaknya janda, tapi susah. Ya, bukan janda bawa mobil Fortuner kasih zakat gocap dilepain duitnya sama dia. Ya. Jadi infak ini sebagian ulama mengatakan bahwa infak itu makhsusun bil mal. Kalau infak itu pasti terkaitnya dengan materi, dengan harta. Beda dengan sodakoh. Sodakoh mah nggak tertentu menggunakan harta. Tapi ini sodakoh secara umum ya, bukan sodakoh dalam artian zakat. Kita senyum, sodakoh. Nyingkirin duri dari jalan, sodakoh. Kalau nyingkirin gerobak atau meja dagangan dari jalan, sedekah kagak? Jawab sendiri dah, saya nggak mau jawab itu mah. Ya. Terus apalagi berkata yang baik, sodakoh. Banyak kata sodakoh itu secara umum. Perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu bisa bernilai sodakoh dalam artian umum. Tapi bernilai infak enggak. Karena infak mah maksusun bil mal. Dia mah khusus untuk penyebutannya terkait harta, terkait materi. Ya, jadi kalau infak mah harus materi. Makanya kemudian ulama mengatakan infak juga bagian dari sodakoh. Jadi secara umum sodakoh. Sodakoh kemudian dibagi lagi. Ada infak, ada sodakoh sunnah, ada sodakoh wajib. Ya. Maka kalau kita ke masjid itu sebutannya infak apa sodakoh? Kalau ke masjid. Kalau ke masjid itu kita sodakoh apa infak ya? Kalau dari ayat ini berarti kalau ke masjid itu masuknya ke dalam kategori sodakoh. Karena infak mah hanya kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil. Kecuali masjidnya punya ADART bahwa 30% dari income masjid ini itu peruntukannya untuk yatim. 20% untuk fakir miskin. 20% untuk pinjaman tak berbunga para UMKM, 30% untuk kemakmuran. Kayak kagak ada. Kayak nggak ada kayak belum ada di kita mah ya. Ya. Kalau seperti itu baru ke masjidnya bisa terbilang sebagai infak. Tapi kalau ke masjidnya itu bergerak untuk hanya kenyamanan jamaah ketika beribadah, maka lebih tepatnya kita sebutkan sodakoh jariyah, bukan amal jariyah.
Tapi alhamdulillah sekarang tulisannya udah sedekah jariah semuanya. Ya, dulu masih amal jariah. Amalnya mudzakkar, jariahnya muannas. Ya, jadi jaka sembung bawa golok. Tapi nggak apa-apa, itu mah namanya kalimat bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Nggak apa-apa. Gitu. Kayak waalaikumsalam, kan harusnya waalaikumsalamnya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya udah jadi bahasa Indonesia mah. Nah, ketika berinfak ini, maka Allah tentukan kriteria yang diberikannya, yaitu ke orang tua. Makanya orang tua itu tidak berhak diberi zakat. Zakat ke bapak, Pak, di zakat, atau kira-kira zakat ke orang tua. Nah, tapi ke kerabat mah boleh. Iya, ke kerabat mah boleh. Kayak tetangga, adik abang yang memang bukan dalam tanggungan iya tanggungan nafkahnya gitu. Orang dia udah punya bini, dia udah punya anak, udah punya ini, ya nggak apa-apa. Yatim hanya berhak infak, tidak berhak zakat. Ya, zakat dalam hari ini zakat wajib kayak mal ataupun zakat fitrah. Miskin bisa dapat infak, bisa dapat zakat. Nah, Ibnu Sabil bisa dapat infak, bisa dapat zakat. Ibnu Sabil ini siapa? Pesantren katanya, orang-orang dalam perjalanan tuh kayak pesantren santri itu Ibnu Sabil karena sedang memperjuangkan agama Allah. Ya, sedang nyari ilmu. Ini masih bisa diperdebatkan, tapi nggak apa-apalah. Santri juga sedang memperjuangkan agama Allah, diberikan zakat juga sah-sah saja. Tapi zaman dulunya Ibnu Sabil itu adalah Sabilillah kalau perang cing. Ibnu Sabil itu apa ya? Ibnu Sabil itu ini delegasi kenegaraan. Ibnu Sabil itu kalau kementeriannya namanya kalau dalam perjalanan kedinasan apa Bang Haji? Namanya apa Bang Haji? Kalau kita perjalanan dinas apa namanya? Uang apa namanya? Ada SK, adalah namanya SPPD. Ya, mana Bang Haji? Ya, ada SPPD. Nah, gitu. Jadi dulu itu dari pusat pemerintahan di Madinah untuk bisa berkomunikasi dengan siapa? Khalid bin Walid yang capaiannya udah sampai ke sono, udah ke Sam, udah ke sono jauh. Itu perlu ada orang-orang yang menyampaikan pesan itu. Tuh, nih lu ke sono. Nah, orang-orang itu tuh namanya Ibnu Sabil yang menyampaikan pesan kenegaraan dari Nabi Muhammad, dari Abu Bakar, dari Umar, sampaikan ke Khalid loh yang lagi ada di sono. Perjalanan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, mereka dapat alokasi dana dari zakat itu masuk ke dalam Ibnu Sabil. Tuh begitu. Sebenarnya mah ya kalau fisabilillah ya buat orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Para pasukan perang itu mendapatkan jatah dari zakat. Dari zakat ya, wa fisabilillah. Sekarang kalau kita bayar zakat dikasih ke tentara, boleh nggak? Bas nih, bahwa zakat dari yang dikumpulkan di bas buat tentara. Kayak kita bakal ribut. Bas buat tentara. Tentaranya pinter lagi. Di Al-Qur'annya ada. Wa fisabilillah. Ada semuanya. Ya. Jadi gitu. Ya. Saya nggak mau panjang-panjang bahas ini ya karena sedikit-sedikit ngilu kalau bahas ini. Nanti ajalah bahasnya. Ya. Intinya infak itu hal baik. Hal baik yang Allah tekankan lebih cenderung dikeluarkan kepada mereka yang terdekat. Makanya dikatakan falil walidaini wal aqrabin. Jadi kita kalau mengasih sedekah berupa infak, dahulukanlah kepada mereka yang terdekat. Bang Oim kaya punya duit 15 miliar nih. Nggak usah jauh-jauh dulu kemana-mana.
kasih tetangganya. Punya beras enggak? Punya bang, seleter lagi, beriin 5 karung. Tuh. Jadi ke tetangga dulu, ke akrobin dulu yang terdekat. Setelah ke akrobin baru ke yatim, baru ke yatim. Habis yatim baru ibnu sabil. Runtutannya seperti itu. Jangan orang lain mah dikasih terus, emak bapak sendiri susah, nggak dikasih apa-apa. Ya, jadi itu tuntunannya seperti itu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian lakukan dari sebuah kebaikan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah itu mengetahui terhadap kebaikan tersebut. Jadi kalau berinfak itu udah jangan terlalu banyak mikir saya bakal riak, saya bakal sombong, saya bakal enggak. Kalau infak mah udah kasih-kasih aja. Nantinya fa innallaha bihi alim. Allah itu akan tahu semuanya, akan tercatat semuanya. Karena peribadahan yang paling cepat untuk dicatat dan dibalas oleh Allah itu adalah peribadahan yang berbentuk konkret. Apa yaitu? Yaitu adalah memperbaiki perekonomian masyarakat, memberikan kesejahteraan sosial. Itu pahala yang langsung dapat balasan dari Allah konkret. Karena tujuan adanya agama Islam adalah menjadikan manusia itu menjadi setara, kesetaraan sosial. Tidak ada kesenjangan ekonomi. Tetap ada yang kaya, tetap ada yang belum kaya, tapi yang belum kayanya tetap bisa dibantu sama yang kaya. Karena kalau tidak dijadikan keseimbangan sosial, tetap terjadi kesenjangan sosial, yang ribet juga yang kaya juga, nggak akan aman pasti. Saya pernah cerita, saya pernah katakan dulu di sini. Kalau orang kayanya diem-diem aja ya jangan salahkan. Ntar orang miskinnya terlalu banyak, nggak bisa makan, nggak bisa bayar listrik, ngamuk. Kalau ngamuk diapain? Dijarah kok semuanya. Sama ketika kita ingat di tahun 98 ya, Cing. Tahun 98 orang-orang itu sudah kepusingan. Mau nyari apa dia, barang-barang udah mahal semuanya. Dolar naiknya nggak kira-kira, melejitnya langsung. Kesulitan, kesusahan, ya dijarah kok semuanya. Nah, itu keburukan yang terjadi kalau tetap kita tidak mau merubah kesenjangan sosial menjadi kesetaraan sosial. Islam selalu mengajarkan kita untuk berusaha menciptakan kesetaraan sosial. Maka muncul zakat, muncul infak, muncul sedekah, muncul memerdekakan budak dan seterusnya. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Dan wajibakan ing atase sira kabeh apa al-qitalu perang lil kufari maring wong kafir. Diwajibkan kepada kalian semua untuk berperang kepada orang kafir. Wa huwa, dan utawi kital iku kurhun dibenci, makruhun dibenci lakum kedua sira kabeh. Padahal perang itu oleh sebagian para sahabat tidak disukai. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci dari sesuatu itu justru baik, dan bisa jadi apa yang kalian cintai justru itu tidak baik. Ayat ini Allah sedang mengkoreksi atau apa sih namanya, ya sedikit menegur para sahabat yang kok suruh perang, wah ngalah termati, ntar bini saya jadi janda, ntar anak saya jadi yatim, ntar kekayaan saya jadi hilang. Tuh, makanya kata Allah kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Iya tahu kalau perang itu nggak disukain, nggak kepada demen perang tuh karena pasti capek, harus
latihan, harus pakai pedang, harus kemudian berhari-hari meninggalkan keluarga, harus bertarung nyawa, harus mengorbankan anak dan kekayaan. Iya, emang gak disukain, tapi Allah jawab begini, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu justru baik, dan bisa jadi yang kalian senangi itu adalah jelek, adalah buruk. Contohnya apa? Perang, iya emang gak enak, tapi kalau menang dapat apa? Dapat ghanimah, dibagi, ayo yang ini dapat unta 20, yang ini dapat budak, yang ini dapat kambing, yang ini dapat emas, yang ini dapat pedang, yang seterusnya. Bisa jadi yang di rumah aja gara-gara gak ikut perang kalah, malah mati juga ujung-ujungnya. Jadi apa yang telah Allah tentukan itu, kata Allah, jangan kalian ukur menggunakan suka tidak sukanya kalian semua, tapi ukurlah semuanya dengan maha mengetahuinya Allah. Allah tutup makanya ayat ini dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu mengetahui, kalian tidak akan mengetahui. Tuh, udah, yang tahu Allah, ikuti saja bahwa perang aja perang, nggak apa-apa perang, walaupun menurut kalian perang ini mengerikan, perang ini menakutkan, perang ini dibenci, tapi lakukan saja, bisa jadi perang ini adalah sebuah kebaikan dengan mendapatkan harta ghanimah. Ini ayat awal terjadi pergolakan di umat muslim karena khawatir adanya kekalahan. Tapi Nabi Muhammad sebagai panglima tertinggi, sebagai rasul, sebagai nabi, memberikan keyakinan sampai kemudian umat muslim mau ikut berperang, dan beberapa perang justru dimenangi oleh umat muslim. Perang Badar, perang Uhud kalah, perang Khandaq kemudian menang. Yas'alunaka 'anis syahril haram, shadaqallahul adzim.